yang percaya juga Mas Dirman bahwa Anda yang juga menjahit multi resource ini untuk bisa mendukung Mas Anies. Gimana anggapan itu? Terus terang atau pakai basa-basi? Terus terang aja, Mas. Dan Anies tidak usah merasa Mas Dirman ini menjadikan Mas Dirman ini sebagai kompetitor yang apalagi kalau bicara tidak sehat. Dia mengatakan ente siapa aja lah kira-kira, siapa tahu gitu. Tapi saya terbentur masalah etik. Mengapa? Kan kita yang masak nih, generik saja, bukan mengetes pada siapa-siapa. Nomor satu, sebaiknya gubernur mendatang, belum tentu saya, itu betul-betul fokus pada pekerjaan-pekerjaan besar ini. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini ya saya sudah bersama dua orang senior saya. Ya, yang satu pertama ya pasti ada The Great Zulfan Lindan ya, orang Aceh asli ya kan. Dan ini kayaknya 3/4 soul-nya udah merasuk soul Aceh karena lama menangani Aceh juga sebagai salah satu pimpinan BRR Aceh Nias. Ya. Assalamualaikum. Mas Dirman Said. BRR itu kasih tahu dong. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Ya. Mungkin iya Mas ya? Rehabilitasi dulu. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu sebelumnya Anda tuh nggak punya ini apa pengetahuan, pengalaman di soal Aceh itu sama sekali tuh, Mas. Sampai akhirnya diterjunkan langsung. Ada sedikit pada waktu operasi militer itu. Sempat bantu beberapa urusan komunikasi. Jadi ya walaupun nggak terlalu dalam lah itu. Sama kalau dipaksa harus mengetahui Aceh, ketua IAI waktu itu ya, itu apa ya? Ikatan Angkutan Indonesia. Oke. Ketuanya Pak Zainal Sujais, dirut PT Pupuk ASEAN. Jadi kita bolak-balik ke Lok Sumawe juga. Oke, jadi udah adalah apa sedikit inilah ya roso-rosoan soal Aceh. Ada bahasa Arabnya BRR tuh. Apa tuh? Ba ro katanya. Apa tuh artinya? Ya itu huruf ba, huruf ro sama ro gitu. Ketahuan kan gue terlalu sekuler ini untuk tahu jokes bahasa Arab ini kan. Tapi gini Mas, ada dua pilihan Mas Dirman. Kenapa karena hari ini Mas Dirman datang? Karena belakangan ini Mas Dirman jadi headline yang agak menyenangkan juga kita baca ya. Mengagetkan lah, bukan menyenangkan ya. Mungkin menyenangkan bagi sebagian orang, menyebalkan untuk sebagian orang lain gitu ya. Tapi mengagetkan lah. Nah ini ada dua pilihan Mas. Mau straight to the point atau mau basa-basi. Nah pilihan ini saya mau tanya ke Bang Zulfan. Mau straight to the point atau basa-basi Bang? Terserah, dua-duanya. Ya, Abang pilih salah satu. Ya, straight boleh langsung. Straight to the point. Jadi Anda pecah kongsi sama Mas Anies sekarang Mas? Kan kita nggak dagang bareng. Yang namanya pecah kongsi kan dagang bareng gitu. Kita berjuang bersama kan. Dan berjuang itu kan lahannya luas sekali. Jadi anggap aja ini melebarkan wilayah perjuangan aja. Loh, ketika ada berita bahwa Sudirman Said siap untuk running di DKI dan siap juga menghadapi Anies Baswedan gitu ya, head to head tadi kalau bahasa Mas Dirman ya kan siapapun lawannya akan jadi head to head gitu kan. Artinya kalau kan kita juga udah tahu misalnya Mas Anies itu ada keinginan juga atau paling tidak digadang-gadang masih menjadi calon terkuat di DKI. Kalau Sudirman Said yang dianggap orang itu satu bagian tubuh dengan Anies Baswedan itu mau juga mencalonkan, apakah ini bisa diartikan Sudirman Said itu pekong, pecah kongsi dengan Anies, atau ini dalam sebuah strategi ya main good cup bad cup aja, lu adalah gua adalah lu, jadi siapapun yang maju kita winner takes all. Gimana Mas? Enggak sih, ya sama lah, misalnya ada 3 calon 4 calon ya bagi saya sama aja. Kalau memang saya diambil oleh partai kemudian cukup segala persyaratannya ya jalan, dan kompetisinya kan dalam urusan apa namanya pilkada nanti gitu ya. Misalnya Mas Didit maju, Bang Zulfan maju ya sama aja kita. Nah, jadi siapapun yang maju artinya itu kompetitor yang sama-sama aja, jadi bukan karena
pecah kongsi apa nggak ada. Nggak ada. Jadi oke, tapi Mas Dirman nggak merasa ricuh atau agak risih gitu, berkompetisi nanti misalnya kalau Mas Anies juga calon kuat dan mungkin saja dapat dukungan partai juga, pasti Mas Dirman juga ngomong seperti ini juga udah punya hitung-hitungan lah ya, ada juga dukungan syaratnya gitu. Nggak merasa apa perasaannya sih Mas Dirman? Maksudnya berkompetisi dengan orang yang sama-sama Anda perjuangkan sejak bertahun-tahun silam, terutama dalam kompetisi politik kita ini. Kayaknya musuh Anda sama deh dari dulu. Musuhnya Anda sama Mas Anies itu kayaknya sama gitu lawannya gitu. Enggak lah. Gimana Mas? Sebenarnya banyak contoh, misalnya gini. Dulu Mas Anies didukung oleh Pak Prabowo kan. Sesudah itu pada waktunya ya menjadi kompetitor. Itu biasa aja. Atau Pak SBY dulu kan satu rumah dengan Ibu Mega. Pada waktunya kompetisi aja. Jadi yang penting adalah menurut saya persahabatan pribadinya tidak rusak begitu, tidak terganggu dan ya ini urusan publik lah, bukan urusan Tapi privat. kalau contohnya Pak SBY, SBY sama Bu Mega sampai sekarang nggak ngomong. mungkin saya salah ngambil contoh. tapi saya mau bilang harusnya Gus Dur sama Bu Mega aja lah relatif ya. Jadi is okay dan di DKI nanti kalau semakin banyak calon yang baik gitu ya, saya merasa calon yang baik lah, ya itu makin bagus gitu. Makin bagus. Apa Mas asbabun nuzul ya Mas Dirman tiba-tiba mau lagi mencoba kali kedua ini tadi kita janjiannya nggak ngorek-ngorek lagi. Gara-gara dia, beliau bilang kau pilih mana, straight to the point aja katanya. Aku tergantung Bang Zulfan. Nanti bagian gini, Mas Dirman silakan menjawab. Nanti ada interpreternya namanya Zulfan Lindar. Dia interpreter. Ini pertanyaan kan pernah kompetisi kalah gitu kan. Tantangannya berbeda, peluangnya juga berbeda. DKI dan Jawa Tengah dengan Jawa. Saya emang didorong juga ke Jawa Tengah oleh PKS dan PKB karena ayo kita jalani lagi yang pernah dikerjakan dulu. Tapi saya bilang Jawa Tengah sudah pernah dan sebaiknya mungkin yang di Jawa Tengah itu yang nyambung dengan basis lah. Jadi saya merasa bukan di sana. Nah sementara DKI ini akan mengalami transisi besar yang membutuhkan kemampuan ngurus stakeholders yang sangat rumit gitu ya. Kemudian juga rasanya bobot teknokrasinya akan diperlukan lebih daripada daerah lain. Dan yang penting juga adalah karena ibu kota mau pindah, pemerintah pusat kemudian dua beban. Satu nyiapin ibu kota, yang satu lagi adalah beresin Jakarta. Jadi kalau kita bisa ngambil bagian menata Jakarta itu saya kira tantangan yang menarik juga. Itu inilah ya misi idealnya Mas ya. Tapi kan menuju ke sana kan harus hitung kekuatan nih Mas Dirman. Dan aku nggak tahu ya, mungkin aku sebagai orang luar menganggap bahwa Mas Dirman yang menghimpun dan menjahit kekuatan-kekuatan politik, karena pergaulan Mas Dirman sangat lintas spektrum. Amin. Terbukti kita ngobrol tadi di luar tuh dari ujung kiri sampai ujung kanan kayak kawan Anda semuanya. Ada cerita lah ya, ada cerita. Cerita banyak banget gitu, termasuk buat Anda penggemar BHM ya. Mas Dirman ini dulu pernah bekerja bersama BHM ya di Washington DC. Ya, nanti kita bagian cerita itu dulu, kita serius-serius dulu. Mas Dirman akan menggunakan kekuatan atau portofolio partai politik atau kekuatan politik, kekuatan logistik yang kemarin, yang selama ini dipakai Mas Anies, atau Mas Dirman punya formula sendiri gitu? Jadi gini, ada yang menganggap bahwa Dirman ini mau maju itu pakai semua resource-nya yang Anies pakai kemarin. Gitu. Untuk capres. Iya, untuk capres, untuk macam-macam gitu. Karena banyak yang menganggap bahwa, yang percaya juga Mas Dirman, bahwa Anda yang juga menjahit multi resource ini untuk bisa mendukung Mas Anies. Gimana anggapan itu? Terus terang atau pakai basa-basi? Terus terang aja. Supaya clear, ini kan waktu nggak aku kan semula banyak. Nggak mikir untuk masuk ke wilayah ini karena ya sudahlah, sudah selesai dan saya pengen balik ke
kampus pengen ngajar lagi segala macam itu. Tapi partai-partai mendorong, beberapa orang mendorong, bahkan ada yang mengatakan begini, Dirman, lu ini kan semua yang nata-nata gitu segala macam gitu ya. Terus sekali-kali pakai sendirilah, masa untuk orang lain terus gitu. Jadi saya bukan tergoda dengan itu, tapi menurut saya baik juga untuk dipertimbangkan gitu. Jadi sekarang saya belum mutus ini. Nah itu yang lagi saya coba. Persis seperti Mas Didit ini ngukur-ngukur lah. Nyampe apa enggak? Ada peluang berbuat baik. Nah itu orang soleh begini nih ngomongnya. Iya. Interpreter Anda ini. Nanti bagian interpreter. Jadi kira-kira persis ngukur kekuatan partainya bagaimana, kekuatan logistik bagaimana, teman-teman bagaimana gitu. Tapi saya boleh katakan begitu selesai Pilpres 80% barisan relawan, teman-teman yang berpikir, para orang yang berpikir substansi itu mengatakan, termasuk orang yang berurunan menyumbang. Iya, mereka mengatakan imam saya asas nih, jadi asas mau kemanapun kita ikut. Nah itu yang membuat saya besar hati gitu. Jadi ya sudah, kalau sudah begini Bismillah kita coba gitu. Kita coba bukan dalam artian nyoba-nyoba, tapi kita seriusi ikhtiar ini sampai pada kesimpulan nanti bagaimana gitu. Itu jawaban terus terang saya. Saya belum pernah ngomong dimanapun ini. Mas SS ini dibikin suruh-suruh sendiri sama orang-orang yang dukung dan orang-orang yang itu, atau Anda lihat memang sebenarnya kekuatannya memang ada di SS ini sebenarnya? Saya kan, Abang baca gimana? Ya, saya bertemu dengan beberapa orang, baik kalangan politisi ataupun kalangan pengusaha, yang kenal dengan Mas Dirman. Itu umumnya kan mereka positif. Bahkan bilang sama saya, kasih tahu dong kalau maju jangan independen, mesti ada partai. Gitu. Karena begini. Nah, ini kan kita bicara kualifikasi figur ya. Kalau ini dari sudut pandang saya. Mas Dirman ini di organisasi kan pasti lebih senior dari Anies dong. Kalau kita bicara organisasi HMI misalnya. Kena umbang pula nih Mas. Ya kan, siapa memang dia lebih senior. Saya tahu. Diumbang tapi surga lah gitu. Angkat telong dulu. Anies kan baru tahun-tahun 97-98. Mas Dirman ini kan tahun 82 udah masuk HMI. Iya kan? Dan kemudian terus menjadi tokoh kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa ini bukan persaingan. Ya. Dan Anies tidak usah merasa Mas Dirman ini menjadikan Mas Dirman ini sebagai kompetitor yang apalagi kalau bicara tidak sehat, nggak usah lah. Itu kan biasa aja. Tadi udah diambil contoh kan. Emang Anies berpikir kayak gitu? Nggak, misalnya kan kadang-kadang kan orang-orang kan berpikir nih gimana sih? Kan tadi Anda membuka kan dengan logika itu kan. Apa tuh? Bahwa bagaimana nih perasaannya? Dulu kan pendukung Anies begini-gini, sekarang kan. Jadi aku kan kembali ke situ sebenarnya, suka lupa, memang biasa lah. Dia minum melantomin jam 4 pagi, ngantuknya sekarang. Lanjut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, nah saya terus terang kalau kita bicara kualifikasi misalnya, ketika dia menjadi Menek ISDM, itu pengusaha-pengusaha itu puas. Bang, Menek itu terakhir zaman ini apa? Kok Menek Menteri Abang nih. Dan Pak Erick Thohir aja dibilang Menek. Iya, zaman Umar Wiradikusuma Abang nih. Dan SDM nggak pernah ada Menek, ya kan? Selalu dulu departemen ganti kementerian kan. Menteri SDM misalnya. Ya, kawan-kawan itu kan merasa oke gitu. Tidak ada yang dipersulit. Semuanya prosedur dijalanin, tapi tidak ada yang dipersulit. Ya, jadi sehingga dengan dianggap kerjanya ini clear gitu. Ya kan? Dan kita tahu sendiri, salah satu menteri yang paling repot di Indonesia ini kan persoalan pertambangan. Raja-rajanya kan di situ semua. Nah, kalau mereka sendiri merasa bahwa di dalam menjalankan bisnisnya tidak diganggu, selama tidak merugikan negara, itu kan oke. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau bandingkan dengan Anies, Jakarta ini berantakan dibikin Anies waktu satu periode dia kemarin.
Bayangin nih coba, dimanapun kita jalan, terutama saya lihat di Kemang, di Antasari, ngapain coba trotoar dikasih tembok-tembok apa tuh namanya, tiang-tiang, ya, hanya untuk supaya motor nggak bisa masuk. Ya orang kan bisa taruh motor di pinggir jalan, orangnya masuk, dan itu rusak, sehingga membuat macet jalan. Kenapa? Yang biasanya motor mobil bisa masuk ke dalam, ini sekarang kan nggak bisa. Tadinya bisa 5 mobil, sekarang hanya 1-2 mobil. Itu membuat macet. Tapi kan Jakarta lebih indah, Pak. Mana? Transportasi Kalau soal gitu publiknya. Ahok lebih hebat lah. Kalau kita mau bandingkan Ahok dengan Anies. Tapi kalau dibikin berantakan aku juga agak protes. Itu. Ya. Iya. Mas Dirman 5 bulan lalu ngomongnya beda sama Abang. Saya kan pejalan kaki. Keliling, masih ada di video saya itu. Saya muter-muter Jakarta, ya, muter ke Ragunan, depan kantornya si Gerindra, DPP PAN, kantornya juga di situ. Saya jalan ke Kemang, itu saya foto tuh tiap bolong-bolong jalan itu. Iya kan? Nih, saya kirim ke Anies. Ini loh. Saya Ini bilang. belakangan atau waktu jadi gubernur? Jadi gubernur? Kalau belakangan gubernur udah ganti. Enggak, ini masih Anies jadi gubernur. Enggak. Belakangan Pak Heru 2 tahun terakhir. Anies masih jadi gubernur. Iya. Iya kan, masih jadi gubernur. Karena saya bilang, Anda nanti kalau mau maju capres, kalau ini tidak dibenahi, ini tinggal diangkat aja menjadi isu. Iya kan? Bayangkan di depan kantor DPP PAN, DPP Gerindra saja tidak terurus jalannya. Iya kan? Apalagi di daerah-daerah lain. Jadi 1-2 video saya dijawab. Mungkin udah terlalu banyak saya kasih contoh-contoh yang rusak. Iya. Dia nggak jawab lagi. Sampai Abang akhirnya masuk geng Aswaja ini ya. Asosiasi WA tidak terjawab ini, Bang. Jadi ada teman-teman itu bilang sama saya, kita kalau sama Anies Baswedan ini Bang sudah ada grup, Abang mau ikut nggak? Apa Aswaja? Aswaja itu apa? Asosiasi WA tidak terjawab. Ya Allah. Ya, Mas, sampai situ dulu. Iya. Setuju nggak bahwa Jakarta ini nggak lebih baik juga selama dipimpin Mas Anies 5 tahun terakhir, sehingga Sudirman Said harus turun tangan gitu, dan ubah bareng, Saya punya 2 poin ya. Satu, pengen mengklarifikasi, setuju sekali bahwa bagi saya Mas Anies itu bukan saingan saya, nggak ada, karena beliau orang yang ketinggian gitu ya, pidatonya sangat memukau, wajahnya kan santun, enak lah dilihat gitu ya. Saya orang dapur sebetulnya gitu. Jadi 2 spesies yang berbeda gitu. Cuman kenapa saya menempuh jalan ini, karena siapa tahu kali ini Jakarta perlu diurus oleh orang yang biasa di dapur. Kalau kata teman-teman, koki sekarang pakai pakaian rapi terus ke depan juga kok. Ya sudah, nanti kita coba itu. Sebenarnya udah banyak koki kalau restoran Jepang ke depan. Di depan ya. Iya. Dan jangan lupa Mas, sekarang restoran yang rame itu saya tahu dari teman saya Lutfi, kita harus makan itu di tempat yang open kitchen. Jadi bisa lihat tuh cara masaknya gimana gitu-gitu. Sehat apa enggak? Sehat gitu apa enggak kan? Jadi benar sekali, ini bukan apple to apple, berbeda sama sekali gitu. Nah, yang kedua soal Jakarta. Ya, sebagian setuju, tapi sebagian juga enggak, bahwa bagaimanapun Anies selama 5 tahun itu, saya subjektif karena saya ikut membantu waktu pilkada, saya adalah ketua tim sinkronisasi pada waktu itu kan, nyocokin antara janji kampanye sama RPG MD. Sebenarnya banyaklah prestasi yang dikerjakan, cuman mungkin ini chapter baru kan. Jadi saya melihat setiap ada momentum adalah kesempatan baik untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang ada momentum baru namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Jakarta akan jadi kota global, pusat ekonomi, pusat jasa dan sebagainya. Punya kewenangan khusus 15 poin yang sangat memberi ruang bagi Jakarta. Nah, sambil begini, saya ini tetap tidak boleh melupakan asal-usul saya, Mas Didit. Orang sulit sekali gitu. Korea juga dong Anda ini. Gitu. Dalam definisi Mas Bambang Pacul. Jadi lihat Jakarta tuh saya betul-betul, tentu yang di atas tuh mereka hanya butuh kepastian policy kan. Yang di tengah barangkali butuh kenyamanan dalam beraktivitas, transportasi baik,
jalanan baik itu seperti kata Bang. Tapi perhatian saya juga yang paling memancing perhatian dari 40% paling bawah itu teman-teman yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Tingkat kekumuhan Jakarta ini 22%. Indeks yang paling tinggi se-Indonesia. Jadi setiap 5 rumah kira-kira satu kategori masuk kumuh. Ada 500 juta orang nganggur. Kalau ditambah dengan setengah pengangguran atau nyaris nganggur, itu meningkat lagi. Ada 1, sekian juta warga yang hidupnya di perbatasan antara survive dan tidak. Para pengemudi ojol segala macam itu. Jadi kalau boleh di samping memang meneruskan bagaimana yang di atas itu tetap survive, tetap baik, tapi fokus yang bawah itu mungkin saya bisa memberikan banyak hal. Kenapa nggak Mas Dirman tetap jadi chef dan Mas Anies tetap jadi ini aja floor directornya gitu, orang yang berhadapan dengan customer, orang tetap di depan layar aja. Kenapa? Itu saya bisa jelaskan itu begini. Ya. Dia dulu jawab sebentar, habis itu Abang Ayo, koreksi jawabannya, tambahkan. Kan tadi aku bilang ini bukan agenda pribadi. Ketika sejumlah partai, ketika sekian barisan relawan, ketika para orang-orang yang berpotensi memberikan support pada logistik mengatakan begitu, kan pasti ada alasannya kan, gitu kan. Dan alasannya itu barangkali sesuatu yang mungkin ya tidak perlu diceritakan, biarkan mereka simpan baik-baik gitu. Jadi saya melakukan ini karena menurut saya hendaknya politik itu menjadi public service, bukan agenda pribadi mencari posisi. Dan I'm trying to menghargai aspirasi mereka, itu aja. Kita datang ke gimana interpretasi Abang? Kenapa ahli tafsir? Ahli tafsir, interpreternya Mas Dirman. bukan begini. Kenapa dia harus maju, nggak jadi chef aja? Kedua, ya relawan, partai, para pendukung, kok malah minta saya? Ya kan, harusnya kan tetap bersama-sama nih kalau memang kita dianggap satu tubuh. Yang ketiga, kalau kata Mas Dirman, jangan jadikan DKI ini, Jakarta ini batu loncatan, kurang lebih begitulah. Ya ini kan begini, orang mulai tahu dan secara terbuka mengetahui bahwa ini kan engineer-nya kan di sini gitu loh, iya kan? Di sana itu kan front off aja, iya kan? Resepsionis aja ya. Iya, jadi ya ngapain kita harus terjebak lagi dengan pola, tadi istilahnya tepat sekali tuh resepsionis. Terus kemudian sementara orang yang merekayasa seluruh perencanaan ini ada di Mas Dirman. Kita munculkan dong sekali. Memang dia tidak populer, ya kan? Tapi kita lihat dalam beberapa bulan ini popularitas itu kan bisa di-create juga, ya. Apalagi kalau Budi yang meng-create itu kan lebih cepat lagi. Jangan kita pula kena Bang, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ, itu pertama sekali saya melihat bahwa sudah saatnya lah, ya, orang-orang yang memang mempunyai. Kalau kita bicara Sudirman Said kan bukan bicara potensi, ini kan sudah bicara real. Ya. Nah, baca secara politiknya, Bang, tadi yang dua hal tadi. Kenapa Mas Dirman nggak mendukung Mas Anies saja dan meyakinkan para pendukung lamanya untuk tetap mensupport Mas Anies, karena masih ada nih satu potensi lagi untuk memperbaiki keadaan lewat Anies Baswedan. Sekarang kan orang harus memilih, iya kan? Pilihannya adalah ketika kita mengatakan kenapa Sudirman nggak mendorong Anies, mendukung Anies saja. Nah, sementara kan yang di sini lebih banyak mau mendorong dia. Ini kan jadi lucu kita. Oleh karena itu menurut saya bahwa prinsip politik tadi yang disampaikan oleh SS, ya, bahwa kita melakukan public service, melayani masyarakat, itu kan bukan hanya persoalan senyum, bukan hanya persoalan performance, tetapi itu kan niat baik yang memang harus muncul dari hati. Ya. Nah, jadi
itu kita memang sering mengalami hal-hal seperti itu. Kita ambil contoh Pak, Singapura. Orang semuanya kan tahu yang bangun Singapura itu Lee Kuan Yew. Padahal saya lupa itu tahun 80 apa. Wakil Perdana Menteri Singapura itulah sebenarnya arsitek. Kalau politik oke, Lee Kuan Yew. Tapi bagaimana menata Singapura menjadi sebuah kota negara yang indah dengan pencakar langit, gedung-gedung itu bukan Lee Kuan Yew. Ya kan? Waperdam ini ya. Nah, tapi kan karena dia tidak bisa di sana begitu ketat politiknya, akhirnya dia terpaksa bersama Deng Xiaoping membangun Shenzhen dan Guangzhou kan. Kan gitu. Oh, pecah kongsi juga maksudnya? Bukan, dia pensiun. Oh, pensiun. Memang janji dia sama Deng Xiaoping, kalau saya pensiun, saya akan ke sana. Oke. Nah, ini kan Hubungannya sama Pak Dirman gimana? ya hubungannya bahwa dia kan memang ada di sini. Peluang dan kesempatan ada dan dukungan juga ada. Apa salahnya? Ya kan? Dan memang Anies Baswedan ini harus diuji. Kan dia belum tentu juga dapat perahu untuk maju. Apa udah pasti? Sudah pasti nih Anies bisa maju. Bang, kan logikanya gini, elektabilitas paten. Artinya partai-partai akan mengerubungi. Itu untuk capres. Elektabilitas kan seluruh Indonesia. Kalau lihat DKI kan belum tentu. Pilgub kagak, Bang? Belum, beda Beda. gini. Kita kan bicara capres itu kan wah elektabilitas ada Aceh memang 97%. Sumatera Barat. Iya. Iya kan? Jadi maksudnya Mas Anies mending maju Aceh atau Sumatera Barat gitu, Bang? Udah saya usulkan dia jadi gubernur Aceh. Iya. Ya pasti menang Sumatera Barat atau Aceh. Kalau di sini belum tentu. Iya kan? Ini semuanya masih setengah hati. Jadi Nasdem sendiri masih mengatakan salah satu calon potensial dari Nasdem itu Sudirman Said. Iya. PKS juga seperti itu. Nanti ada Demokrat dan lain-lain. Mungkin Gerindra juga. Jadi Mas Anies ini dapat dari siapa? Bang, tapi maksudku ini ada pertanyaan yang Abang juga belum bisa menerjemahkan dengan clear menurut aku ya. Kenapa Mas Dirman memilih untuk melawan Mas Anies gitu? Maksudku kenapa Mas Anies juga tidak menjaga Mas Dirman untuk tetap bersama beliau gitu, satu perahu? Ini kan begini. Apa sih yang bikin itu, Bang? Ini kan dalam politik ini kan pilihan. Aku minum dulu ya. Dalam politik ini pilihan. Saya ambil contoh begini. Kalau kita bicara, kenapa sih Surya Paloh nggak ikut aja maunya Jokowi? Ngapain dia calonkan Anies? Dengan posisi dia tidak ada orang yang paling dekat dengan Jokowi adalah SP kan, Surya Paloh. Tapi kan posisinya dia ambil, dia dukung Anies. Nah ini kan politik ini pilihan, bukan bukan asal ikut. Nah pilihan politiknya sekarang adalah mau maju dan tidak ada urusan ini bicara bersaing dengan Anies, calonnya belum tentu Anies juga sendiri, banyak calon-calon lain. Oh jadi ini adalah matematika politik biasa aja buat Mas Dirman dan para pendukungnya. Nggak ada nothing personal, Bang. Nah mungkin dari pihak Aniesnya sendiri yang berpikir seperti itu. Dari kita, kawan-kawan, semuanya. Dan kemudian Mas Dirman sendiri kan tidak merasa bahwa saya ingin menyaingi Anies. Ya nggak ada, jalan aja, easy going aja. Jalan dengan ringan, tenang. Ya, bahwa nanti orang bilang, wah Dirman nggak etis. Nggak etisnya di mana? Kan lucu nih kita. Orang punya pilihan yang berbeda, terus tidak etis. Atau bersaing, ya nggak ada, ini biasa aja, hal yang tidak perlu menurut saya dipersoalkan. Justru kalau ini dipersoalkan, apakah oleh Anies sendiri yang juga belum tentu ya, apakah oleh tim atau oleh siapa, ini menurut saya satu kelucuan aja. Jangan sampai terjadi gitu loh. Nah jadi kita ini kan ingin membangun suasana kedewasaan dalam dunia politik gitu. Dan kalau lihat prosesnya sebetulnya sederhana sekali memahaminya. Pilpres selesai, kan di antara tim kita ada yang nyalon Bupati Bantul, ada yang nyalon Bupati Brebes, Wakil Bupati, mungkin juga ada yang sama kan, saya juga begitu. Ya, Caimin mau jadi gubernur Jawa Timur juga jadi, kan. Jadi sebetulnya benar sekali, nggak ada hal yang personal. Dan kalau Mas Budi penasaran kenapa 80% tadi dukung partai, jangan nanya ke saya, nanya ke mereka aja gitu. Kenapa mereka begitu? Iya. Makanya aku nanya ke Bang Sulpan, kira-kira interpretasinya apa? Kenapa kolam ini lebih memilih dukung Mas Dirman? Tapi ternyata jawabannya teknokratis, karena ya
arsiteknya beliau gitu kan, iya nggak bang? Lah, Itu iya, jawaban benernya nih. Ya jadi kan begini. Jawaban nggak benernya atau Ini kan jawaban pilihan. provokasinya nggak ada kan? Pilihannya orang sudah bosan juga dengan Anies kan, gitu loh. Gini loh, orang tuh ada soal gestur aja orang bisa nggak jadi nggak suka, ya kan? Gaya, pola segala macam performa orang bisa nggak suka loh, ya kan? Saya dukung dia, malas lah kan. Sekarang tuh sepele-sepele aja orang jadi nggak suka. Belagu nih apa ngomongnya Bukan, gini-gini. ini gitu. bukan kayak dulu. Ini ideologinya berbeda dengan kita nih. Dia sosialis kanan, ini Islam kiri. Nggak ada lagi sekarang itu. Orang udah bicara yang sederhana aja. Iya. Ya kan? Iya. Orang nggak Dan mau sangat personal ya alasannya bang ya. kita kan, gua HMI, lu PSI, pernah nggak kita ribut? Saya bilang gue PSI. Udahlah, lu nggak ngaku aja dari dulu. Iya kan? PSI apa PSI nih? itu PSSI itu. Iya. Bukan, dia PSI yang dulu. Iya. Bukan PSI yang sekarang kamu. Lu. Masa sih? Iya. Mana ada kan? Udahlah, gua udah selidikin, ntar gua bongkar semua nanti kau baru tahu. Oh gitu. Iya. Sama Mas Diman kalau gitu misalnya gini kan, banyak yang mungkin menyayangkan juga orang yang sama-sama ada di satu perahu kan, pengen juga Mas Dirman tetap bersama Mas Anies. Kenapa nggak bersama aja Mas? Kalau memang itu dianggap harus ada faktor Dirmannya, tapi tidak perlu meninggalkan Mas Aniesnya dengan kekuatan politik dan pendukung yang sama gitu. Ya, Dirman jadi nomor 2-nya Anies di DKI. Gubernurnya, calon gubernurnya Anies Baswedan, calon wakil gubernurnya Sudirman Said. Mungkin nggak ada opsi. Gue ulangi ya, Hah? politik ini bukan urusan pribadi. Saya jalan ke sini karena didukung orang-orang itu. Mereka maunya saya jadi calon gubernur itu. Iya. Masa saya mau nawar, saya wagub aja gitu. Ini udah jalan begitu aja. Iya. Dan betul-betul sepakat dibikin ringan aja. Saya juga belum tentu nyampe kok. Iya. Karena partai-partai kan mungkin punya Iya. hitungan sendiri. Jadi kita jalanin gitu sesuai dengan apa yang dimau pendukung kita. Terus sampai titik tertentu kita lihat. Saya juga ngukur-ngukur kok tadi. Barangkali secara pekerjaan kita bisa melakukannya nanti, tapi kan setelah dipilih, jalan menuju kepilih itu kan masih panjang. Nah itu yang mungkin tantangan dari kawan-kawan ini untuk menyelesaikannya gitu. Itu tantangan ya kan yang harus di hadapi. Tapi dulu Mas izin, dulu Bang Zulfan beberapa bulan lalu pernah bisik-bisik ke aku. Karena ini dua orang yang ketika kandidasi Mas Anies ini bersama Mas Anies. Bang Zulfan itu ketika Mas Anies diumumkan oleh Pak Surya Paloh Oktober 2022 ya Bang ya. Ada dua orang senior saya yang sangat saya hormati yang berdiri tegak di belakang Mas Anies. Satu Zulfan Lindan, satu Peter Gonta. Wih paten juga dia, ada dua abang-abang kita di sini kan. Nah kemudian kita lihat ada juga Mas Dirman bersama Mas Anies. Bang Zulfan sempat bisik-bisik dulu, bro ini kayaknya Mas Anies tuh maunya Mas Dirman jadi wakil presidennya dulu sebenarnya. Bener nggak tuh ada wacana gitu dulu Mas? Ada wacana dari sebagian teman karena dulu nih ya, ya, kandidasi. Kurang lebih begini. Ini sebenarnya nggak banyak diketahui lah, tapi nggak apa-apa. Kan ada beberapa partai nih. Partai A mengatakan barang siapa bisa menyelesaikan urusan dengan partai B, maka dia punya hak untuk ngusulin nomor 2 gitu. Nah partai B kebetulan yang membantu ngurusin hal-hal dan sebagainya kita lah gitu. Nah partai B mengatakan kita nggak punya orang yang mau didorong ke nomor 2. tengah gitu. Jadi sebelum itu dia mengatakan ente siapa aja lah kira-kira, siapa tahu gitu. Tapi saya terbentur masalah etik. Mengapa? Kan kita yang masak nih. Kita yang masak koalisi kan. Partai ini benar. Terus kita seumur-umur hidup menjagain etik gitu. Masa hanya gara-gara ini dimakan. Jadi saya bilang pada teman-teman, ini nggak bisa gitu. Ini sama dengan kita bikin kue dimplok sendiri gitu. Meskipun kesempatannya ada gitu. Iya. Ya mungkin Ada atau agak besar waktu itu Mas? Kan waktu itu makan siang terus tuh. ya Isinya kan. ya saya nggak boleh klaim, tapi misalnya kesempatannya ada, dan tapi saya memilih jalan enggak. Kita lupakan skenario itu, kemudian kita cari yang terbaik. Dan karena gini pertimbangannya, ini agak dalam nih. Lebih mudah mana memilih calon wakil presiden
sama memilih orang yang bersedia masak kotor-kotor di belakang tanpa ada pamrih gitu. Iya. Gitu. Kawan-kawan mengatakan lebih sulit nyari orang ini gitu. Ya udah saya di sini aja. Kalau nyari wapres yang punya partai kan banyak gitu. Jadi itu betul-betul satu diskusi etik gitu ya, dan akhirnya kesimpulannya kita nggak teruskan pikiran itu. Jadi kalau orang sempat mendengar bahwa ada skenario itu ya mungkin aja bisa jadi ada orang yang bersedia keluar, tapi berhentinya karena semata-mata soal etik. Artinya waktu itu jadi konsideran yang serius ya Mas ya? Opsi untuk Tidak memecah dibicarakan kebuntuan. secara terbuka gitu, Iya, tapi iya. ada pihak-pihak yang memikirkan hal itu. Ya, tapi sampai Bang Zulfan tahu tuh kan artinya dibicarakannya agak serius dan Nggak tahu. mendalam. Kalau beliau kan semuanya tahu kan. Jadi kita Iya. Tapi satu lagi menarik, Mas Dirman merasa bahwa kenapa dia harus turun tangan juga Cela dan ubah bareng. turun tangan. Itu karena mungkin Jakarta punya presiden 2 kali ya dalam 2 pilkada terdahulu, itu memang literally jadi tangga untuk menuju kandidasi yang lebih tinggi gitu. Saya mau refer ke cerita Pak Joko Widodo deh. Dulu kita sangat impress dengan cerita mengenai rumah deret kan Bang. Itu kita senang sekali tuh Mas. Wah ini bagus nih. Terus ada sungai kita jadikan halaman depan gitu ya. Dan banyak konsep-konsep begitu tuh. Konsepnya bagus, tapi begitu orientasinya adalah mencari tangga panjatan, itu bubar itu. Yang ada adalah ada suatu proyek, kalau diamplifikasi jadi bahan kampanye nggak diterusin gitu. Gitu. Yang kedua menurut saya Pak Anies sih tidak begitulah. 5 tahun selesai, kemudian dia masuk kandidasi, konsekuensinya memang terpilih menjadi salah satu capres. Nah, ke depan menurutku banyak sekali. Sebentar Mas, apa bedanya Pak Jokowi dan Mas Anies dalam meletakkan atau menjadikan Jakarta ini sebagai batu loncatannya mereka menuju kandidasi yang Mas lebih Anies tinggi? menurut saya memenuhi komitmennya. Karena kan waktu itu sudah ditawarin oleh Pak Prabowo kan. Jadi cawapres kan. Dan jawaban beliau yang tidak bisa dibantah adalah saya ikut meyakinkan untuk ikut aja terima tawaran itu, karena kan kemarin 2017 Anda dibantu dia, sekarang dia minta dibantu ya. Tapi jawaban yang nggak bisa dibantah adalah saya berjanji pada masyarakat Jakarta 5 tahun, karena itu saya mau kerjakan 5 tahun gitu. Dan itu saya hormati gitu. Jadi sementara sebelumnya Pak Joko Widodo kan bahkan mungkin belum 2 tahun ya. Saya kira tahun pertama sudah mulai mikirin itu tangga berikutnya. Jadi sekarang ini kalau lihat tantangan sekarang, banyak sekali program-program atau pekerjaan yang harus dilakukannya agak panjang gitu. Bahkan 1 periode nggak cukup. Apa kamu belum apa-apa sudah mikirin 2 periode? Enggak. Tapi kalau kita punya fokus, punya rencana jangka panjang, barangkali dibuat satu model-model begitu sampai tuntas. Nah nanti yang berikutnya meneruskan model itu. Tapi terlalu banyak masalah di Jakarta yang tidak bisa didekati dengan kalender pemilu saja gitu. Harus agak jauh. Jadi masalah pemukiman yang kumuh itu perlu peremajaan kota besar-besaran. Air Jakarta itu yang tersambung ke pipa baru 1 juta dari 10 juta penduduk. Padahal antara beli air pipa sama beli pikulan, yang pikulan itu bisa 800.000 sebulan tuh. Dengan penghasilan rata-rata mereka 2-3 juta gitu. Jadi kemudian masalah pengangguran tadi saya sebutkan, masalah kemiskinan gitu ya. Ini Jakarta ini paradoks Mas Didi. Bayangin orang terkaya ada di sini, perusahaan paling besar ada di sini, pemilik income terbesar ada di sini, tapi juga bagian bawahnya itu sampai begitu rupa. Bahkan saya yang paling jahat pun ada di sini. Yang paling baik juga banyak Pak. Iya kan? Nah cerita yang sering saya ulang adalah begini nih. Di tempat-tempat tertentu yang satu rumah barangkali ukurannya 30-40 meter, isinya 4 orang, 5 orang, tidak ada kamar yang proper gitu. Itu jam 11-12 malam anak-anak yang tanggung umurnya itu SMP SMA meninggalkan rumah main bola. Apakah mereka begitu cinta olahraga? Enggak. Mereka harus tinggalin rumah karena memberi kesempatan pada ayah ibunya untuk beribadah. Tanda kutip ya. Cerita itu menurut saya sangat menyentuh, dan itu terjadi di Jakarta gitu ya. Jadi kalau tadi
ini adalah public service, kita jalankan, mudah-mudahan partai memberikan support, mudah-mudahan rakyat memberikan dukungan, saya terpilih, itu akan kita kerjakan. Sesimpel itu. Mas Dirman dengan kekuatannya beliau secara pribadi dan kekuatan politiknya, termasuk image yang persepsi yang ditumpukan ke pundaknya, itu jadi aset atau liability, Bang? Saya kira apa yang beliau jelaskan tadi terakhir ini, beberapa poin itu kan jelas, itu pikiran-pikiran itu kan menjadi aset. Tidak banyak lagi orang berpikir tentang bagaimana memperbaiki, merubah daerah slum menjadi daerah yang tidak kumuh lagi, menjadi daerah yang katakanlah kehidupan yang normal gitu ya. Kita tidak ada lagi yang bicara persoalan air bersih. Orang minum apa? Apa yang diminum sehari-hari. Kita masih melihat di Jakarta ini, di Kali Ciliwung, orang mandi dan nyuci baju di pinggir kali. Di situ air. Kotoran, di situ buang air, itu nggak usah jauh-jauh itu. Mulai dari Kali Ciliwung yang kita lihat Jatinegara sampai ke Condet, sampai terus ke arah ke Bogor itu. Nah ini kan tidak mendapat perhatian ya. Dulu sempat sebentar katanya mau diperdalam, dikeruk segala macam, tapi kan berhenti. Nah jadi maksud saya bahwa membangun kota itu bukan hanya sekedar membangun daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah mapan masyarakatnya, tetapi kan membangun masyarakat-masyarakat yang di pinggir kota, yang mereka di pedalaman yang memang selama ini tidak mendapat perhatian. Itulah sebenarnya satu kesuksesan kita. Dan itu kan yang sebenarnya dari dulu riset, ya, tulisan-tulisan. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Dulu kan kita kalau baca majalah Prisma LP3S kan, ya kan, Friedrich Naumann Stiftung, ya kan, dan beberapa lembaga-lembaga itu kan membiayai riset-riset untuk bagaimana mengangkat kehidupan masyarakat itu. Sekarang kan udah tidak ada lagi tulisan-tulisan seperti itu, yang memberi inspirasi kepada kita, kepada para pengambil keputusan untuk lebih mempunyai perhatian. Nah ini kan Mas Dirman ingin kembali bahwa ini menjadi perhatian kita, gitu loh. Aku mau hubungkan dengan undang-undang tadi. Disebut kota global, pusat ekonomi segala macam. Iya betul, kalau di permukaan di Tamrin, Sudirman itu indah-indah ya. Tapi kalau di belakangnya masih menyimpan itu kita nggak mungkin. Karena bagaimanapun itu adalah support system dari keseluruhan. Jadi saya bayangkan, buatlah satu N-class sebagai contoh. Kita bicara sosial dulu lah. Teman-teman di bawah itu diorganisir. Kalau bisa muncul dari mereka tuh proposal itu, bukan penguasa datang kepada daerah itu kemudian mengatakan akan nata-nata itu kesannya jadi penggusuran gitu. Tapi tadi bayangkan soal air itu berpengaruh pada kesehatan, soal lingkungan juga berpengaruh pada kesehatan. Kemudian kita mau mendeklar sebagai kota global, bagaimana gitu. Jadi nah kan itu tadi yang masih disebut dua syarat menurut saya yang, dan ini syarat saya kemukakan sebagai sesuatu yang apa ya, generik saja, bukan mengetes pada siapa-siapa. Nomor satu, sebaiknya gubernur mendatang, belum tentu saya, itu betul-betul fokus pada pekerjaan-pekerjaan besar ini. Karena kalau dia punya maksud lain, barangkali dia 2 tahun aja tuh ngerjain itu, habis itu tahun ketiga bersiap-siap gitu. Atau bikin sirkus terus kan? Atau bikin sirkus terus, orientasinya bikin sirkus. Padahal ketika seseorang mengatakan pilihlah saya sebagai gubernur, itu sebetulnya dia sedang menawarkan kontrak batin itu dengan warga. Maka harus selesai. Nah yang kedua, karena pekerjaan begitu besar dan pemerintah pusat sedang punya hajat menyiapkan ibu kota baru, beresin ini, sebaiknya inline gitu. Ini bukan political statement, ini sesuatu yang memang harus dipenuhi. Akan baik kalau dua itu dan ini saya kutip ucapannya Pak siapa Menseknek kita pada zaman Ibu Mega itu, Pak BK Bambang Kesowo. Iya, saya silaturahmi menjelang Pilkada 2017, karena waktu itu kan kita melihat ini gimana nanti kalau berseberangan. Beliau mengatakan akan jadi presiden yang kurang baik kalau gubernur ibu kota berseberangan dengan presiden. Alhamdulillah menurut saya selama 5 tahun Mas Anies bisa mengelola itu, jadinya tidak ada cerita berseberangan. Ya ada beberapa select, tapi in general. Jadi dua syarat itu menurut saya penting dan itu berlaku bagi siapapun
yang punya aspirasi maju sebagai gubernur. Ya makanya kalau sekarang Mas Anies maju jadi gubernur kan nggak cocok dengan Prabowo sebagai presiden kan? Aku Kan- nggak tahu lah, aku nggak tahu itu. Kan beliau udah, kalau kata Mas Dirman, beliau udah berhasil mengelola itu selama sama Pak Jokowi, Bang. Artinya udah punya presiden sukses dong. Tapi kalau menurut Abang, kalau kata Mas Dirman kan itu tuh apa ya, jangan sampai ini orang 2 tahun kerja sisanya bikin sirkus kan untuk menjadi kandidasi. Kalau menurut Ya. Abang, Mas Anies dulu berapa tahun sirkus, berapa tahun kerja, Bang? Sama 5 Kayaknya tahun. selama 5 tahun sirkus terus ya. Ini pertanyaan nakal, jawabannya juga lebih nakal lagi. karena kalau gua tanya beliau ya kan, pasti beliau jawabnya aduh ya kan diplomatis gini ya, kurang seru. Kalau Abang ini pasti lebih Aku kan bantu terus Pak selama Betul. 5 tahun. Tapi ada setuju Ada gak? di komisaris. Seberapa setuju atau Kita seberapa ya nggak kan, setuju? kita tuh? kalau tanya ya, Mas, kalau ditanya selama 5 tahun Anies itu sukses sebagai gubernur apanya? Kalau saya tanya gitu kan, ini ya kan pembuktian terbalik. Apanya sih? Orang bilang bagus. aku bisa jawab. Apa? Transportasi publik, aku menikmati betul. Itu sih sejak Poke udah ada. Alah pula kan kita. Sudah ada Poke sampai ke Bolivia. Cuma Fahri ini udah 2 tahun terakhir dia nggak pernah naik bawa mobil, Bang. Teman saya baik ini, karena menikmati betul hasil karya Anies Baswedan yang dirancang, yang ikut itu dirancang kan- oleh itu kan- Sudirman Said. Itu kan kelanjutan, ya kan? Itu kan apa yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, itu kan Ya, dia Bang nih. melanjutkan aja. Tapi gue rasa progres sih ada lah. Maksudnya tadi kan transportasi publik saya ikut Iya. sempat jadi Komuter Transjakarta, pangan kerjasama dengan daerah-daerah, beberapa etalase penting ya. Iya, iya. Tapi memang akan lebih baik kalau dijadikan sebagai satu basis untuk yang jangka panjang gitu. Dan Ini memang susah kalau orang seruling Mas sama orang Aceh pasti beda. Apa tuh? Cara Apa, Bang? pandangnya. Gimana suruh limas? Ya kalau orang Jawa Brebes kan beda, ya kan? Brebes ini Batak juga, Bang, sebenarnya ya. Ya. Bataknya Bataknya Brebes, Jawa. Baju Mas ya Iya, kan? iya. Ya. Orang Batak ngapak, juga. ngapak, orang ngapak, terus terang aja. gitu. Iya, aku pernah ngobrol sama Pak Prabowo. Kita godain Pak Luhut, gimana Pak Luhut? Kak, kenapa sih lu ngomong Pak Luhut terus? Gue nih udah hopeng nih sama Pak Luhut, kata Pak Prabowo. Ya itu makanya Pak RP kan gitu, kata Pak Luhut. Kata Pak Prabowo, Pak Luhut itu kan orang Batak, jadi ngomongnya terbuka, terus terang, apa adanya. Aku bilang, Bapak ini kan juga Bataknya Jawa. Tapi ada Orang- nggak berani Pak Luhut Apa? buat sebagai orang Batak. Apa? Tidak berani nyebut yang toksik itu siapa. Ada di belakang kita udah tahu. Tapi Ya, gini, jangan main belakang dong. Bang, gini enggak, Pak Prabowo ngomong gitu. Iya, Pak Luhut itu kan Batak, jadi ngomongnya terus terang. Aku bilang, Pak Prabowo ini juga Bataknya Jawa, orang Banyumas. Iya, makanya kita berdua kalah sama orang Solo, katanya. Harus belajar. Nah, ini Mas, ini yang terakhir Mas Dirman. Iya. Aku itu pertama kali tahu nama Sudirman Said itu sebenarnya waktu itu masih SMA. Dan waktu itu mulai belajar dan tahu ada tokoh namanya Nurholis Majid. Di situ ada, bahkan untuk aku yang anak SMA, mungkin kuliah baru kali, aku lupa, SMA masih itu, masih. Itu ketika Cak Nur mencoba untuk turun gelanggang maju di konvensi Partai Golkar calon presiden. Itu orang yang bicara atas nama Cak Nur kemana-mana waktu itu Sudirman Said. Jadi perkenalanku pertama dengan dengan sosok Cak Nur itu lewat salah satunya omongan Sudirman Said kemana-mana. Waktu itu kan Cak Nur dianggap menaikkan valuasi konvensi Golkar. konvensi dan juga Golkar itu sendiri dianggap partai orde baru, macem-macem lah, main uang segala macam. Cak Nur mengangkat harkat konvensi itu gitu. Dan Mas Dirman terlibat sangat dalam di dalamnya. Bicara mengenai itu, Mas, pengalaman itu, value dan pelajaran apa sih yang Mas Dirman bisa share ke kita ya, yang akhirnya mungkin membentuk Sudirman Said sekarang nih, antara NGO, iya, quote unquote kalau bahasa Fahri itu SJW ada, SJW-nya ada, pemain politiknya oke, governingnya oke. Gimana itu membentuk Sudirman Said sekarang secara politik? Saya bersyukur ya sempat bertemu dan membantu orang-orang. Sebenarnya training saya pertama siapa instrukturnya, tahu nggak? Siapa? Sebelah kiri saya ini. Oh, pantas Anda agak berani. 82 kita sebagai mahasiswa STAN nggak boleh punya organisasi
ekstra kampus. Karena itu kita training nyolong-nyolong di luar. Oh gitu. Ketemulah orang-orang seperti Bang Zulpan. Jadi saya bersyukur selama perjalanan sebagai aktivis, ketemu Cak Nur, ketemu almarhum Pak Martin Muhammad, ketemu Pak Kuntoro ya, ketemu Jenderal Tarto, orang yang sangat tentara yang bersih lah, ketemu tentu Pak Heri, Pak. Dan selama perjalanan itu juga saya banyak bantu beliau-beliau itu kan. Pak Heri mencoba eksperimen masuk jadi gubernur Jawa Barat waktu itu, sempat. Ya. Sempat. Oh, Pak Heri Riana? Iya. Kami yang ngurus juga lah. Maksudnya kapan tuh, Mas? Awal-awal reformasi lah. Waktu itu belum pemilihan langsung. Jadi masih DPRD. Oke. Bantu Bang Faisal, calon independen. Iya. Jadi satu ketika kita guyon di kediamannya Pak Buya Syafi'i. Ada Faisal, ada Chandra, ada Pak Kuntoro, ada Pak Heri. Chandra ini Chandra Hamzah. Buya ini kiri kanan ini orang-orang yang mencoba jaga moral di politik, tapi kebanyakan kalah itu. Jadi itu satu hal saya belajar juga bahwa in politik kalau nggak siap dengan begitu ya udah. Tapi saya punya pandangan begini, Mas. Maybe belum tentu menang, seperti juga saya lakukan di Jawa Tengah. Tetapi kalau ingin memperbaiki negara itu perlu 10 langkah. Ya kalau kita kontribut 2-3 langkah oke lah, sehingga berikutnya langkah keempat, kelima gitu ya. Tentu saja kita bertanding kepengennya menang gitu. Sebagaimana kita dukung Pak Anies ketika gubernur, alhamdulillah menang gitu ya. Kemarin dukung presiden belum menang, tapi mungkin next time juga akan bertanding. Jadi kalau saya ditanya apa pelajaran dengan mereka semua, ya alhamdulillah terjaga untuk terus stay di jalur etik, di jalur public service, politik sebagai jalan melayani bukan berebut kekuasaan. Sampai yang saya ceritakan tadi kan, bahkan peluang untuk jadi calon wakil presiden walaupun kecil itu kita tutup karena pertimbangan etis itu. Jadi saya pengen jaga itu terus lah. Ente naif mungkin, tapi ini pilihan, ini jalan dan menurut saya tidak ada jalan yang salah tuh. Yang salah itu kalau kita melakukannya tidak dengan keyakinan gitu. Dan saya insya Allah akan jalan ini dengan satu keyakinan. Siapa tahu ketemu momentum ini gitu. Apa yang saya harapkan? Menurut saya pemerintah mendatang itu perlu seseorang yang membuat beliau tenang. Jakarta dulu selalu orang yang benar gitu. Lu ngaku orang benar. Ya, saya pernah mengerjakan Aceh yang sulit. Saya pernah beresin Pertamina. Saya pernah beresin SDM. Saya pernah bangun MTI dan akhirnya dorong KPK berdiri gitu. Adalah track record mendevelop sesuatu gitu. Soal tadi politiknya sangat dinamis, tergantung partai nanti bagaimana. Popularitas saya ngerti tidak begitu baik, tapi tadi Bang Dulan mengatakan ada waktu lah, jadi kita tempuh dan artinya kita sedang nyusun puzzle gitu dan siapa tahu pada waktunya puzzle itu menjadi sesuatu yang utuh. Demikian. Ya, jadi kalau saya lihat ini Sudirman Said ini ibarat burung yang lagi terbang sendiri, tapi tiba-tiba dia dikejar oleh apa ya kita sebut tawon ya, atau apa istilahnya tawon apa sih? Apa? Abang membayangkan apa nih Bang? Ya nanti Lebah. Ya? Lebah. Lagi dikejar lebah, ya dia siap di patok, di antup. Antup, iya kan? Tetapi dia bisa lolos. Artinya apa? Dalam konteks ini dia bisa bergaul sama banyak orang, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, ya kan? Amin. Menurut Abang Pak Prabowo cocok nggak sama beliau? Kalau dianggap Gubernur Jakarta harusnya tidak berseberangan dengan istana gitu. Ya kalau nggak cocok nggak mungkin dicalonkan di Jawa Tengah dong. Kan Mas Anies kan dulu dicalonkan sama Mas Anies lebih cocok mana? Sama Pak Prabowo. Kan Mas Sudirman secara pribadi nggak ada persoalan dengan Prabowo. Kalau Anies kan ada. Mas Anies, mana nih? Ya kan sampai kayak gitu-gitu kan Pak Prabowo kan. Karena dia dikasih angka berapa tuh? 11. Jangan-jangan beliau pula yang kasih. Enggak kan? Iya itu enggak. kan spontanitas. Itu kan spontanitasnya. Inovasi ya. Spontanitasnya Anies. Apa suasana panggung gitu bukan? Suasana panggung, apa yang terpikir itu yang keluar gitu loh. Nah, jadi menurut saya bahwa di dalam kita ingin menata
kota besar seperti Jakarta, kemudian termasuk juga menata negara, itu jangan lagi melihat persoalan perbedaan-perbedaan politik yang tidak penting. Ya, yang harus kita bangun kan orang ini memang punya kemampuan. Kemudian bagaimana orang ini juga bisa menjadi sinergi dengan kita, kan gitu. Sebagai presiden misalnya, dia melihat, dia kan ingin wilayah-wilayah di Indonesia ini kan maju, berkembang. Ada nih orang yang bisa bekerja untuk mengembangkan ini, membangun ini. Tapi memang secara politik ada beda dengan saya. Dia harus buang itu perbedaan-perbedaan politik itu. Kita lebih utamakan ini daripada bicara soal politik. Ya, termasuk kan? Ini Mas Dirman, seberapa siap Anda akan muncul dan akan ramai nanti bahwa Anda mengkhianati Mas Anies, persepsi? Iya, itu waktu ya saya akan menyelesaikan. Jadi tidak harus dikatakan atau direspon dengan verbal gitu. Jadi orang juga nanti kan lihat apa sebetulnya sih yang membuat orang seperti ini akhirnya keluar dari dapur gitu. Time will tell. Time will tell. Kalau saya boleh tambahkan sedikit lagi terakhir. 2045 katanya 70% warga itu akan tinggal di kota. Indonesia akan butuh role model bagaimana kota ditata gitu. Dan I think inilah waktunya bagi Pak Prabowo sebagai pimpinan negara untuk membangun Jakarta sebagai role model. Kita punya 3 kekuatan tuh Mas. 1, kekuatan fiskal. Jakarta adalah lembaga pemerintah yang APBD-nya atau APB-nya itu nomor 4 atau nomor 5. Pertahanan, PU, apa terus kemudian Jakarta. Itu jadi volume uangnya cukup besar. Kalau di tangan orang benar insya Allah baik. Yang kedua, manusia terpintar terbaik ada di Jakarta gitu. Begitu ketemu dirijen yang pandai mengorkestrakan dan dipercaya, mereka akan line up mengatakan aku ikut. Jadi ini potensi luar biasa. Yang ketiga, regulasi. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta akan punya kesempatan untuk menata dirinya. Yang tadi modalnya adalah undang. Saya kok yakin sekali kalau Jakarta membutuhkan credible leader gitu, dan kalau kita bisa membangun satu collective leadership, tadi dengan pemerintah pusat berjalan baik koordinasinya, dengan dunia internasional berjalan baik koordinasinya. Di Aceh saya pernah mengelola hubungan dengan 728 NGO internasional. Itu adalah bukan modal kecil menurut saya, dan itu sesuatu yang bisa kita terapkan juga di Jakarta nantinya. Jadi doakan mudah-mudahan saya diundang lagi di sini. Tapi gini Mas, segala kebaikan yang Anda bicarakan tadi, kerja politiknya juga harus ada. Kadang-kadang orang yang kerja politiknya bagus nggak punya konsep juga. Tapi yang paling bagus adalah punya konsep dan kerja politik juga bagus. Seperti abang kita. Ini contoh udah paten. Kita kalau kasih proposal ke Bang Zulfan nih misalnya minta 5.000 dikasih 20.000. Itulah salah satu kehebatan kerja politik Bang Zulfan yang kita nikmati. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Mas Dirman. Thank you. Adios.